Loh ini amanu wa amilus sholihat. Makanya sampean jangan sembrono dengan amanu wa amilus sholihat ini. Walaupun tua masih gagah. Kalau orang jelek begitu tua mau minta tuntun, melaku dewe udah gitu. Omongannya mana ada orang mau dengar. Ini janji Allah, amanu wa amilus sholihat. Makanya enak jadi orang beriman dan soleh itu enak. Kenapa enak? Ya karena selain dirinya sendiri berdoa, dia didoakan oleh orang seluruh dunia. Orang soleh itu pasti didoakan orang seluruh dunia. Karena apa? Karena setiap kita sholat pasti wa ala ibadillahis sholihin. Pasti kita wa ala ibadillahis sholihin. Orang-orang soleh. Makanya orang-orang soleh ini tidak akan pernah turun derajatnya walaupun kondisi fisiknya sudah menurun. Loh, makanya sampean berusaha paling tidak itu pengen jadi orang soleh. Enak karena wala ibadillahis sholihin. Jadi makanya orang soleh itu kalau sampean datang melihat gitu aja itu ayem hatinya. Makanya obat hati itu salah satunya adalah berkumpul dengan orang soleh. Karena orang soleh ini seperti power bank yang tidak pernah henti dicas secara virtual oleh orang seluruh dunia. Wa'ala ibadillahis sholihin. Nah itu. Makanya orang-orang soleh itu enak. Bahkan orang soleh itu anak-anaknya itu berhak mendapatkan perilaku yang baik karena kesolehan orang tuanya. Makanya kiai-kiai itu punya anak dihargai orang anaknya karena anak orang soleh. Karena orang soleh itu anaknya berhak mendapatkan privilege bapaknya. Al-Quran apa menjelaskan? Al-Quran menjelaskan Nabi Khidir melubangi kapal. Nabi Musa nanya, ya Khidir kenapa dilubangi? Ada perampok. Nanti dia wah motong orang. Nabi Khidir, kenapa dipotong ya Khidir? Ya itu nanti kalau gede bahaya ya. Orang tuanya bisa kafir. Lah kalau gitu anaknya ya bahaya, mateni aja. Nah, preventif terhadap sesuatu yang akan berbahaya itu di zaman Nabi Musa diberlakukan. Makanya polisi dan TNI ketika melakukan kerja preventif boleh sebelum terjadi sesuatu hajar duluan. Boleh, makanya boleh intel polisi mencari ini siapa yang akan merusak manusia ini. Tapi nggak apa-apa, karena apa? Ya itu bahaya. Nah Nabi Musa berjalan lagi minta air nggak dikasih oleh orang kampung. Minta air nggak dikasih malah memperbaiki rumah. Aneh kan? Loh, kenapa ya Musa? Karena di situ ada dua anak yang nanti orang tuanya meninggal menyisakan harta. Wa kana abuhuma sholihan. Nah, jadi orang soleh itu enak karena didoakan. Gitu loh, karena didoakan. Oh ibu-ibu nggak mau terhalang, turunin aja nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa, taruh di depan ini loh. Di depan sound itu loh, biar nggak kelihatan. Biar kelihatan. Kan ibu-ibu nggak pernah mau kehilangan kiai yang cakep loh mau. Sudah ini sederhana gitu. Jadi karena abuhuma sholihan. Loh makanya kita selalu kemana-mana, yai mohon didoakan semoga anak-anak menjadi anak yang soleh. Gitu. Itu orang soleh. Makanya orang-orang soleh itu tidak pernah berhenti. Terus itu didoakan karena diinstal terus sama Allah. Nah makanya kemudian orang-orang soleh ini kebaikannya harus dipancarkan. Untuk apa? Karena kesolehan itu adalah bisa kemudian menghasilkan pancaran yang besar. Karena doa ini akan menghasilkan setrum yang besar. Makanya orang-orang soleh itu kalau melakukan sesuatu nggak mau sendiri. Dia nggak mau sendiri. Tapi pengen kesolehan itu dinikmati banyak orang. Makanya orang soleh itu kalau di Indonesia berdoa aja nggak mau sendiri. Tapi pengen bareng. Akhirnya orang-orang soleh ini barokahnya dinikmati oleh semua orang. Berdoa, orang solehnya berdoa. Yang merasa nggak soleh, amin. Gitu. Amin. Kalau kecapean, amin. Kiainya yang soleh paham, alhamdulillahirobbil alamin. Akhirnya orang soleh yang tadinya sendiri berdoa, karena perintah berdoa itu kan sendiri. Perintah apa? Ud'uni astajib lakum idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu kan perintah sendiri. Tapi ketika orang soleh perintah itu menjadi pancaran yang indah karena semua terus pengen berdoa sama orang soleh. Begitu yang pengen berdoa semakin banyak dibawa ke alun-alun Garut, namanya istighosah kubra. Akhirnya begitu sampai alun-alun Garut, orang jual nasi datang, jual bakso
datang dapat barokahnya orang soleh. Tadinya di rumah berubah menjadi kekuatan sosial, berubah menjadi gerakan ekonomi umat. Duh, ini Indonesia. Makanya orang soleh di Indonesia ini indah. Makanya kenapa Islam di Indonesia itu indah, karena orang soleh memancarkan kesalehannya. Akhirnya orang beli tahu, karena orang istighosah, duitnya barokah. Beli tahu, tahunya barokah. Dibawa oleh tukang tahu pulang, sampai rumah biaya SPP, SPP-nya barokah karena duit istighosah. Akhirnya anaknya dapat ilmu barokah. Loh, itu Indonesia. Jadi yang kita nggak ngerti kadang. Orang soleh disuruh sholawat, innallaha malaikatahu yusholluna alan. Tapi sendiri juga nggak apa-apa, salam Muhammad, salam Muhammad, salam Muhammad. Tapi kesolehan orang yang didoakan oleh orang banyak, feedbacknya ada, outputnya ada. Makanya ketika sholawat mesti ngajak tetangganya, ayo bareng-bareng, tangganya ikut. Lahirlah namanya sholawatan. Ya terserah mau model apa, monggo. Mau wassalamun mustamirun ulakini atau jantan, terserah. Di masjid sebelah situ, masjid sebelah situnya lagi, ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asya niwantaraji atafataya ji ya wailal ju ya wailal jud diwalun karamil. Ini NU asli kayak gini. Iya, yang dari Jawa, lagu Jawa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah salam alaika. Ayo praune wis nengar yang Jawa. Yang Sunda, ya Rasulullah salam salamun alaik. Ya Rafi Asya niwan daraji adwatan ya jirantan ratal alami ya eslilin macecudara. Akhirnya sholawatan tadinya sendiri, barokahnya orang soleh semua bisa mendapatkan barokah. Lama-lama yang ngajak sholawat semakin banyak. Kumpulin aja di alun-alun Garut, hasilnya Garut bersolawat. Wah, kalau sudah kayak gitu semua dapat barokahnya. Barokah apa? Ya barokahnya orang soleh sholawatan. Yang jual spanduk, jual slayer laku, yang jual gagang pancing laku, gini. Lah, semua mendapatkan barokahnya. Akhirnya orang pulang ngaji, roda ekonomi berputar, mulutan sholawatan di mana-mana, rejepan pengajian di mana-mana, tidak pernah berhenti. Sehingga negara menikmati sektor informal yang bergerak walaupun tanpa investasi. Ini negara, makanya Indonesia aman. Nah, ada orang mati, orang soleh mati kan, meninggal. Orang soleh meninggal. Tapi bahwa orang soleh yang meninggal ini atau siapapun punya rumus bahwa mendoakan orang tua itu adalah kriteria wawaladin solihin ya da'aulah, anak yang soleh. Jadi siapapun yang mendoakan orang tuanya ya anak soleh. Dia ngumpulin tetangganya sampai sehari, sampai 3 hari, sampai 7 hari. Dari situ roda ekonomi berputar, jual jeruk laku, jual aqua laku, tisu laku, semua laku, rokok laku, semuanya jalan. Kehidupan sosial bergerak sampai 40 hari, sampai ini sampai khol. Orang jual nasi di luar, jajan banyaknya luar biasa. Dari sebuah kematian menghasilkan roda ekonomi yang berputar. Artinya apa? Kita ini bisa mensiasati bahwa dalam keadaan lapang dan sempit kita bisa bersedekah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Makanya hanya santri yang bisa bersedekah dalam keadaan sempit. Orang tuanya meninggal masih bisa sedekah. Terus dibalik, jangan sedekah. Memberatkan orang mati, nggak boleh memberatkan orang hidup. Ya orang hidup juga satu diberatkan sama orang mati. Mikul mayat itu juga berat. Mensolati itu kan kewajiban orang hidup. Dan orang tua meninggal jangan utang. Kamu jangan lupa, kamu lahir itu orang tuamu utang. Kalau yang sesar utang, bayar SPP nggak bisa, orang tua kita hutang. Beli susu nggak bisa, orang tua kita hutang untuk kehidupanmu ketika kamu belum bisa apa-apa. Sekarang orang tuamu nggak bisa apa-apa dan kamu nggak punya apa-apa, hutanglah, tanggung jawab balik sebagai anak.
Lah iya, itu hanya nikmat kalimat itu. Tapi tiba-tiba kemudian nggak boleh utang. Nah itulah. Akhirnya roda ekonomi berputar. Kesolehan orang soleh menjadi barokah buat sekitar. Nah itu. Lantas kemudian ziarah ke makam para guru. Bis pariwisata lah laku. Makam-makam para wali diziarahi, bis-bis pariwisata laku. Makanya kemarin corona bis pariwisata pensiun. Gak ada orang nyewa. Sampai di makam para wali rukun. Apa yang terjadi? Ya orang jual nasi, nasinya laku. Orang jual ojek, ojeknya laku. Apa saja laku di makam para wali. Bahkan copet bisa hidup di makam para wali. Gimana roda kehidupan gak jalan? Ya. Di makam rukun. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Tapi rombongan berikutnya masuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak ribut. Tenang aja, gantian, nggak usah gantian pak, enggak. Rombongan sebelahnya ila kadratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Fatihah. Sebelahnya datang, itu kan ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu lana lillah azanaqba bifadlillah. Rukun. Sebelahnya datang ngawiti ingsun biasa. Satu lagi datang nggak bawa rombongan, jaketnya bagus, rapi, dikira copet. Ini pasti copet karena nggak bawa rombongan. Tengok. Tiba-tiba buka jaket, rombongan dari Fauzan, ditunggu di bis. Ini biasa aja. Lah betapa indahnya. Lantas kemudian begitu ziarah kemana-mana, akhirnya orang Garut ziarah ke Cirebon. Rindu dengan tanah Cirebon karena ada makam Sunan Gunung Jati. Ziarah Jombang rindu dan cinta dengan tanah Jombang karena ada makam Kustur dan ada makam Kiai Hasyim. Ziarah Surabaya ada makam Sunan Ampel. Ziarah ke Banten ada makam Maulana Hasanuddin. Ziarah kemanapun, akhirnya seluruh tanah yang diziarahi di mana gurunya bersemayam menghasilkan kerinduan dan rasa cinta. Kalau itu dipupuk di seluruh Indonesia, itulah cikal bakal utama cinta pada tanah air. Lah itu. Makanya enak, ayem Indonesia itu, tentrem. Jadi sampean jangan kira kemudian wawaladin sholihin ya Allah itu bagian dari amanu wa amilus sholihat. Semua lingkaran ini lingkaran amanu wa amilus sholihat. Nah, makanya jadi orang itu ya berusaha lah menjadi orang soleh. Kalau enggak ya temenilah orang soleh. Kalau enggak ya sudah anaknya orang soleh kita temeni. Udah gitu aja. Lah ya kan. Ya makanya terus ini jelek-jelek begini, turun orang soleh. Itulah dan itu jalan. Hormat orang terhadap anaknya orang-orang soleh. Apa jalan semua di Indonesia. Itu. Nah itu yang menyebabkan kenapa kehidupan di Indonesia ini stabil. Kenapa stabil? Kenapa Indonesia menjadi tentrem? Ya karena orang soleh yang bergerak seperti ini. Akhirnya kemudian siklus ini ya itu menghasilkan apa? Falahum ajrun ghairu mamnun. Ada pahala yang nggak pernah putus dinikmati. Nah, kalau sudah ini akan ada balik lagi kemana? Ini sampai tak tunjukin. Yang kadang lupa. Kalau ngaji ingetnya itu lupa awalnya. Apa ayat itu awalnya? Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Demi buah tin. Ini sumpah Allah terhadap Nabi Nuh, turun dari kapal dapat buatin ulul azmi pertama. Wazaitun, sumpah Allah kepada ulul azmi, sumpah Allah kepada Nabi Musa. Lah Nabi Muhammad itu disumpahi apa oleh Allah? Wa hadzal baladil amin, dan demi keamanan bangsa dan negara. Lah. Nabi Muhammad itu sudah berbicara tentang baladil amin. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad lahir jadi nabi, dunia sudah berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Nabi Adam itu baru satu keluarga. Nabi Nuh baru satu suku. Lah ya kan? Di Palestina sama Mesir. Lah Nabi Muhammad bangsa. Makanya Nabi Muhammad harus mengemban keamanan manapun. Maka wahadal baladil amin, Rasulullah membentuk piagam Madinah. Padahal apa? Padahal kiai ngarang. Tapi tenang masyarakatnya. Kami nggak takut corona, karena corona ciptaan Allah. Jadi jangan takut sesama makhluk. Iya nggak apa-apa. Allah bikin singa, jangan takut sama singa. Tidurlah di sampingnya, dimut ya. Mulai gitu aja. Ya makanya tenang. Begitu sudah tereda,
Yai tolong dong nggak usah Jumatan. Jumatan libur ya, libur, oke, katanya kan gitu. Tenang, alhamdulillah dapat diskon. Yang biasanya disuruh Jumatan angel, sekarang ada diskon apa-apa. Pengajian libur, oke libur, libur semua. Lebaran nggak usah pulang, oke nggak usah pulang. Tenang aja, nggak ada yang ribut. Yang lain, wah, ya udah biarin aja. Hasilnya sekarang lewat corona, udah vaksin. Saya ini percontohan vaksin kiai pertama saya itu. Ditungguin langsung sama presiden, tungguin. Iya, ditungguin gini sama presiden divaksin. Akhirnya saya ngomong, bagi yang tidak mau divaksin nggak apa-apa, saya kasih hadiah umroh. Seneng semuanya, bagus katanya. Iya, tapi kalau mau umroh harus divaksin. Karena Saudi nggak mau menerima orang yang belum vaksin. Nah, ini kan, makanya itu, lu NU belum gerak, masih aman, udahlah, NU masih aman. Sawadil A'zam Nahdlatul Ulama ini masih aman. Dan kalau sudah berbicara bangsa dan negara, mana ada yang sekuat Nahdlatul Ulama? Akhirnya semuanya jalan. Organisasi terbesar yang bisa melindungi hajat itu orang banyak, ya hanya negara. Makanya kalau manusianya baik, agamanya baik, negaranya rusak, ya rusak semua. Kenapa orang Arab cakep-cakep, Libya, Suriah rusak? Ya karena negaranya rusak. Nah di sini manusianya baik, agamanya baik, negaranya baik. Itu. Tapi kan ada yang mengatakan, oh ini nggak apa-apa. Mereka ini kan gagal pilpres, cuman itu aja kok. Jadi sebenarnya bukan karena negara, cuman pilpres yang nggak jalan aja. Udah terlanjur mengatakan perang Badar ya, terus nggak jadi kan malu juga. Apalagi yang diusung tiba-tiba jadi satu sama Pak Jokowi. Makanya apapun kerjaan pemerintah pasti salah. Pokoknya yang penting salah. Ya nggak apa-apa selagi NU nggak menyalahkan pemerintah. Yang lain kan kecil-kecil, kelompok itu segitu-segitu aja. Kalau medsosnya rame begitu diadu di lapangan kalah juga. Makanya aman jadi NU, tenang aja lah. Lah ini kita ngomong fakta, bagaimana menjaga keamanan bangsa dan negara. Karena baladil amin yang akan menjamin manusia yang baik, agama yang baik. Nah itu kan konsep dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang nggak mikirin yang lain. Dulu para ulama yang penting bangsanya aman, Islam jalan, dan Pancasila itu sumbernya semuanya dari Islam. Makanya ketika Pancasila diminta untuk dikasih kesepakatan apakah betul secara syar'i atau tidak, anggota BPUPKI yang namanya Kiai Wahid Hasyim pulang ke Jombang, nanya sama Kiai Hasyim, ya sudah aku tak istikharah. Akhirnya Kiai Hasyim istikharah. Rakaat pertama surat At-Taubah 41 kali, rakaat kedua surat Kahfi 41 kali. Hasilnya apa? Pancasila sudah betul secara syar'i. Nah yang olok-olok Pancasila itu paling kan sholat hajatnya 2 rakaat ya, kulhu. Dan Kiai Hasyim Asy'ari ini mumpuni karena pulang dari Mekah dapat gelar Hadratus Syekh. Artinya apal kutubus sittah, Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, sakrijalul hadisnya. Nah kita di sini ada yang olok-olok hadisnya 1, kullu bid'atin dolalah. Itu aja untuk semua urusan kayak kunci Inggris.